Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Semoga pemirsa sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga selalu dilimpahi oleh Allah dengan rahmat, nikmat dan keberkahan dan segala kebaikan. Pemirsa sekalian, pada episode yang lalu kita telah membahas tentang apa arti kehidupan di dunia ini. Apa maksud Allah menciptakan manusia, kemudian apa kewajiban manusia di dalam kehidupan ini. Secara ringkas, pembahasan kita kemarin menyimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia dan juga jin dalam kehidupan dunia ini dalam rangka menguji manusia dan juga jin, apakah mereka akan beribadah dengan baik kepada Allah. Apakah mereka akan menjalankan amal-amal perbuatan yang baik dalam kehidupan ini. Sebagaimana difirmankan oleh Allah tentang tujuan penciptaan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah aku, kata Allah. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Mulk, Allah juga berfirman, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya adalah kekuasaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu sekalian, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Dan dia Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Itulah yang kemarin kita bahas. Dan ketika kehidupan dunia itu adalah untuk menguji manusia dan juga jin dan juga makhluk-makhluk yang lain, maka pertanyaannya adalah siapa yang akan lulus atau beruntung dari ujian ini. Tentu saja adalah orang-orang yang paling banyak amal solehnya. Dengan kata lain, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Para pemirsa sekalian, sekarang kita akan mencoba untuk memahami kaitan antara kehidupan dunia dengan kehidupan yang lain. Sesungguhnya selain kehidupan dunia, adakah kehidupan yang lain yang akan dijalani oleh manusia? Menurut keyakinan agama Islam, tentu saja ada. Bahwa kehidupan dunia hanyalah salah satu fase dari sekian fase kehidupan yang dijalani oleh manusia. Menurut akidah Islam, manusia itu akan menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian setelah kehidupan dunia ini akan diakhiri dengan kematian. Dan setelah kematian, manusia akan memasuki fase yang lain dari kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan di alam akhirat. Inilah prinsip atau keyakinan di dalam agama Islam. Dan itu didasarkan kepada sejumlah dalil yang sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, yang mungkin kita bisa mengutip sebagian. Di antara dalil yang menunjukkan tentang adanya kehidupan akhirat adalah dalam surat Al-Baqarah
ayat 4. Di situ diterangkan bahwa di antara sifat orang yang bertakwa adalah wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin terhadap kehidupan akhirat. Nah, ini salah satu prinsip keyakinan di dalam agama Islam adalah adanya kehidupan akhirat yang akan menjadi lanjutan dari kehidupan manusia di dunia ini. Kemudian pada surat Al-An'am ayat 32 Allah juga berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau. Dan kehidupan akhirat adalah sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah mereka tidak berpikir? Ayat ini menunjukkan bahwa selain kehidupan di dunia ini, ada lagi kehidupan akhirat. Dan itu bagi orang yang bertakwa lebih utama dan lebih baik. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 misalnya Allah juga mengatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kamu sekalian setelah itu akan mati. Artinya setelah kehidupan dunia ini akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan untuk menjalani kehidupan akhirat. Nah, inilah prinsip akidah di dalam agama Islam bahwa kehidupan dunia adalah tahap awal untuk menguji manusia yang nanti akan berlanjut pada tahap kedua, kehidupan di akhirat, di mana di situ manusia akan diberi balasan terhadap apa yang telah dikerjakan. Kalau kehidupan dunia adalah fase ujian, tahap ujian, maka kehidupan akhirat adalah fase balasan. Yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik, yang berbuat buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Nah, meskipun demikian, memang manusia ada saja yang tidak percaya terhadap kehidupan akhirat. Dan itu sudah disinggung di dalam Al-Quran. Faktanya di antara manusia yang ada di bumi ini, hanya sebagian yang beriman dengan benar, sementara sebagian yang lain memiliki kepercayaan yang berbeda. Bahkan ada di antara manusia, itu yang tidak percaya kepada Tuhan, juga tidak percaya terhadap adanya kehidupan akhirat. Nah, ini juga disinggung dalam Al-Quran, tentang orang-orang yang semacam ini. Misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat 10, Allah menyinggung orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan akhirat. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun." Dan mereka berkata, orang-orang kafir itu berkata, "Apakah bila kami telah lenyap di dalam tanah, mati, musnah, dan hilang jasadnya, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan atau dihidupkan dalam ciptaan yang baru?" Ini pertanyaan orang-orang yang tidak percaya terhadap kehidupan akhirat. Mereka mempertanyakan, setelah kita mati, kemudian membusuk dan musnah dari bumi ini, apakah nanti kita juga akan dibangkitkan dalam ciptaan yang baru? Nah, dan kemudian pada akhir ayat itu, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka itu kufur, tidak percaya terhadap adanya pertemuan dengan Tuhannya. Artinya mereka tidak percaya bahwa kelak di hari akhir kita akan kembali kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di dunia. Ayat yang lain yang menunjukkan adanya orang-orang yang kufur terhadap kehidupan akhirat adalah terdapat pada surat Al-Jathiyah
ayat 23 sampai 24. Yang intinya adalah orang-orang yang tidak percaya itu karena mereka menurutkan hawa nafsunya dan mereka menutup mata, telinga, dan juga penglihatannya sehingga tidak mendapat petunjuk dari Allah. Sehingga akhirnya mereka mengatakan, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Ini kata orang-orang yang kufur tadi. Wa qalu, dan mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan kita tidak lain hanyalah kehidupan dunia ini. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Kita dalam kehidupan ya akan mati dan hidup. Dan kemudian tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Jadi orang-orang ini tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa Allah lah yang sesungguhnya mematikan dan menghidupkan. Tapi mereka meyakini bahwa mati dan hidup adalah proses alamiah yang berjalan seiring dengan perjalanan waktu. Dan kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia ini. Siapa orang yang punya keyakinan semacam ini? Disebutkan dalam ayat sebelumnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah engkau orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini adalah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan orang yang disesatkan oleh Allah dengan nyata. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbih. Dan Allah telah menutup pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan telah membuat pada penglihatannya tutup. Artinya telah menutup rapat penglihatan, pendengaran dan hatinya. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapakah yang bisa memberi petunjuk kepadanya kecuali Allah? Siapakah yang bisa memberi petunjuk selain Allah? Afala tadhakkarun. Tidakkah kalian mengingat? Ini adalah orang-orang yang kemudian menyimpulkan bahwa kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia dan semua kematian, kehidupan hanya proses alamiah yang berjalan seiring dengan perjalanan waktu. Siapa tadi? Ini adalah pendapat orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya dan orang-orang yang telah ditutup matanya, telinganya, hatinya, penglihatannya oleh Allah sehingga tidak mampu menangkap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memperoleh kebenaran. Dan akhirnya kemudian kesimpulan mereka adalah seperti itu. Dan di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa ma lahum bidzalika min ilmin. Sesungguhnya kesimpulan mereka bahwa kehidupan ini hanya kehidupan dunia dan kematian dan kehidupan itu adalah seiring dengan perjalanan waktu semata. Ini sesungguhnya adalah sebuah kesimpulan yang tidak berdasar ilmu sama sekali. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Dan tidaklah mereka memiliki pengetahuan tentang hal itu. Inhum illa yadhunnun. Dan kalau mereka menyimpulkan seperti itu tidak lain mereka hanyalah menduga-duga. Inilah yang disinggung Allah tentang orang-orang yang kufur terhadap kehidupan akhirat. Intinya bahwa Allah menyinggung orang-orang yang kufur. Dan menurut agama Islam, setelah kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat yang dengan demikian seluruh makhluk termasuk manusia utamanya dan juga jin akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya kepada Allah. Dalam ayat yang lain misalnya surat Al-Mu'minun 115 Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian secara sia-sia, tidak ada maksud, tidak ada tujuan, tidak ada manfaat? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, ini menyinggung orang-orang yang kufur, bahwa yang menduga bahwa kehidupan ini sebetulnya tanpa tujuan, tanpa ada maksud apa-apa. Dan manusia hidup di dunia ini pada akhirnya tidak akan dikembalikan kepada Allah.
Dan ini semuanya dibantah oleh Allah dalam ayat-ayat tersebut. Para pemirsa sekalian, adanya tahapan-tahapan kehidupan dunia, kematian, lalu menuju kepada akhirat. Ini juga ditegaskan oleh Allah dalam beberapa ayat yang lain. Misalnya, untuk menyangkal orang-orang yang kufur, dalam surat Al-Baqarah misalnya Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un." Artinya, bagaimana kalian berkufur kepada Allah? Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, padahal kamu itu dulunya mati. Kemudian dia Allah itu menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian Allah itu akan mematikan kamu. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kamu lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian setelah itu kepadanya lah kamu sekalian akan dikembalikan. Nah, ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa dulu kita semuanya adalah mati. Kuntum ahwatan. Kalian semuanya dulunya adalah mati. Tidak hidup di alam yang lain. Sebelum kehidupan kita berada di alam lain, yaitu alam kematian. Tidak tahu di mana kita. Tapi yang jelas kita belum wujud, kita belum ada, kita belum lahir, kita belum hidup. Fa'ahyakum, lalu kemudian Allah lah yang menjadikan kita hidup. Summa yumitukum, kemudian setelah itu Allah akan mematikan kamu sekalian. Allah akan mematikan kita semuanya. Fi'il mudhari' berarti menunjukkan sesuatu yang al-hadir atau mustaqbal. Sedangkan yang tadi, fi'il madhi berarti sudah terjadi. Jadi kemudian setelah kehidupan kita ini, Allah akan mematikan kita. Summa yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kamu sekalian lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian setelah itu kalian semua akan dikembalikan kepadanya. Ini surat Al-Baqarah ayat 28. Ini menunjukkan tahapan-tahapan kehidupan manusia, yaitu bermula dari kematian, ketidakadaan, kematian, kemudian masuk ke alam kehidupan dunia, kemudian setelah itu masuk dalam alam kematian setelah kehidupan dunia, dan kemudian fase yang keempat adalah kehidupan yang kedua di alam akhirat. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah pada surat Ghafir ayat 11, di mana Allah berfirman, "Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujim min sabil." Ini adalah perkataan orang-orang yang kafir di hari akhir nanti, yang mengalami penyesalan terhadap kekufuran mereka. Arti daripada ayat ini adalah waqalu, dan mereka, orang-orang yang kafir itu berkata, Rabbana amattana thnataini, wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, 2 kematian. Wa ahyaitana itsnatain wa ahyaitana tsnataini, dan Engkau telah menghidupkan kami 2 kali kehidupan. Fa'tarafna bidhunubina, kemudian kami telah mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujim min sabil, maka adakah tempat keluar, adakah jalan untuk keluar menuju kehidupan dunia lagi? Ini penyesalan orang-orang yang sudah masuk dalam tahap kehidupan akhirat, dan dia merasa menyesal atas kehidupan masa lalunya yang tidak diisi dengan keimanan dan amal soleh, tetapi dengan dosa-dosa. Mereka mengakui adanya dosa-dosa itu setelah di alam akhirat. Kemudian, fahal ila khurujim min sabil, adakah jalan bagi kami untuk keluar, maksudnya menuju dunia kembali untuk mengulangi kehidupan dunia dengan amal soleh. Tapi mereka sudah terlambat, karena mereka sudah masuk tahapan alam akhirat yang tidak mungkin untuk kembali lagi ke dunia. Terkait ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan, Ani Ibnu Abbas fi qawlihi amattana thnataini wa ahyaitana tznatain.
An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qoulihi ta'ala amattana snataini wa ahyaitana snatain, terkait firman Allah, engkau telah mematikan kami 2 kali dan engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, kuntum turaban qabla ayyakhluqakum. Kamu sekalian dulunya adalah debu sebelum Allah menciptakan kamu. Debu itu kan berarti mati. Kemudian Allah menciptakan kamu dan kamu menjadi hidup. Fahadi maitah. Jadi maitah yang pertama adalah kuntum turaban qabla ayyakhluqakum, sebelum Allah menciptakan kamu. Tsumma ahyakum faqalaqakum. Kemudian setelah itu Allah menghidupkan kamu dan menciptakan kamu. Fahadi ihya'ah. Dan ini berarti Allah menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum faturja'una ilal kubur. Kemudian Allah mematikan kamu, kemudian kamu dikembalikan ke kubur. Hadi maitah ukhra. Ketika kita mati kemudian dikuburkan, ini berarti kematian yang lain setelah kematian yang pertama sebelum kita diciptakan. Tsumma yab'atsukum yaumal qiyamah. Kemudian nanti setelah kematian kita, Allah akan membangkitkan kamu sekalian pada hari kiamat. Fahadhi ihya'ah. Ini berarti adalah menghidupkan yang kali yang kedua. Fahuma maitatani wa hayatani. Dari proses ini kita lihat ada 2 kematian dan ada dua kehidupan. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Para pemirsa sekalian, inilah penjelasan tentang tahap-tahap kehidupan yang dijalani manusia, dari tiada, kemudian menjalani kehidupan dunia, kemudian memasuki kematian, dan akhirnya akan memasuki kehidupan yang kedua di alam akhirat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mudah-mudahan ketika kita mengetahui proses kehidupan yang akan kita jalani ini, kita bisa memastikan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, sehingga kita tahu arah. Oh, kita akan kemana tujuan kita pergi ini. Sehingga tahu apa yang harus kita persiapkan, kemana kita harus memilih jalan, supaya nanti tidak tersesat dan tidak mengalami penyesalan ketika akhir kehidupan atau setelah kehidupan di dunia ini terjadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.